أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
Cuman berdua, Bu. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita rutinitas kita di Jumat subuh, yaitu mendengarkan kajian tafsir tematik Al-Quran. Nah, insyaallah pada pekan kali ini kita memasuki surah Al-Mulk, Quran surah ke-67 ayat 22, yaitu Yamshi Sawiyan. Untuk itu kami minta kepada seluruh jemaah yang hadir via Zoom atau via offline untuk menetap sampai waktu syuruk insyaallah. Untuk itu kami persilahkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamidin Qasim MA untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan kita akan melangkah masuk surah yang ke-67, surah Al-Mulk, yang judulnya diambil dari ayat 22, tepatnya pada kata-kata Yamshi Sawiyan. Ayat 22 itu lengkapnya berbunyi, Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya. Yamshi sawiya. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Yamshi sawiyan, itulah judul kajian kita pada subuh pagi yang berbahagia ini. Semoga kiranya dengan menghayati pesan-pesan di baliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita manusia istimewa saat berbangkit di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai melihat apa arti dan makna di balik judul Yamshi Sawiyan. Yamshi artinya berjalan. Yamshi, masya, yamshi. Tamasya, tamasya itu dari bahasa Arab. Tamasya itu jalan-jalan. Yamshi, berjalan. Sawiyan artinya lurus, berjalan tegak. Jadi manusia itu dikatakan sawiyan. Kalau binatang enggak tegak. Kalau binatang itu kakinya 4. Kalau kita tangan kita di sini. Itu manusia. Yamshi sawiyan. Mari kita lihat terjemahannya. Apakah orang yang dengan saya tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Jadi, apakah orang yang berjalan seperti yang kita lakukan sekarang ini lebih mendapat petunjuk, lebih baik, atau orang jalan bertelungkup seperti binatang? Itulah arti dari yamshi sawiyan, berjalan tegak seperti layaknya manusia. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia berubahnya bentuk tubuh manusia saat di akhirat nanti.
Jadi di akhirat itu badan kita ini sudah berganti dengan badan yang lain. Badan kita ini sudah kita tinggalkan. Jadi kata-kata meninggal dunia bukan saja berarti dunia kita tinggalkan. Meninggal dunia itu artinya meninggalkan badan kita ini. Badan kita tinggalkan. Lalu kita itu siapa? Kita jiwa itu yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita punya nafs, kita punya jasad. Jasad kita tinggalkan di dunia, nafs kita akan lanjut perjalanan, dipanggil Allah untuk kembali. Nafsul mutmainnah, irji'i, kembali kepada Tuhan. Jadi saat kembali kepada Allah, mengharungi alam, mengharungi fase berikutnya. Setelah alam dunia, kita akan mengalami alam barzah sampai ke alam akhirat. Maka di akhirat itu bentuk tubuh manusia berbeda dengan sekarang ini. Kalau dia orang baik, badannya lebih baik. Tidak ada yang tua-tua. Tidak ada yang sakit-sakit. Tidak ada yang cacat. Dia cacat. Cacat netra. Tapi dia soleh. Dia akan mendapatkan mata yang jernih. Mendapatkan badan yang baru. Yang utuh. Dia utuh di dunia ini. Matanya cemerlang. Badannya bagus. Tapi nggak soleh. Maka dia akan punya bentuk yang buruk. Matanya yang selama ini terang akan menjadi buta. Seperti dikatakan di surah 20 ayat 124. Surah 20 surah Toha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa paling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal di dunia ini dia tidak buta. Dia katakan, ya Allah, kenapa aku buta? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lanjutannya. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Jadi sekali lagi, yamshi sawiyan, orang berjalan di akhirat nanti ada yang seperti manusia seperti kita sekarang ini, bahkan lebih sehat dan lebih baik lagi. Tapi ada pula yang sebaliknya. Itulah makna di balik yamshi sawiyan, menyadarkan manusia adanya perubahan bentuk dari tubuh kita tergantung dengan bagaimana kita berperilaku, bersikap selama hidup di dunia. Itulah makanya hati-hati. Badan kita ini berganti. Langit yang kita sekarang ada di bawahnya berganti. Bumi ini berganti. Akhirat tidak sama dengan dunia. Seperti dikatakan di surah 14. Surah Ibrahim alaihissalam ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Langit diganti, langit yang lain. Bumi diganti, bumi yang lain. Badan diganti dengan badan yang lain. Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita tua minta doa, ya Rasulullah doakan aku masuk surga. Rasulullah katakan di surga nggak ada nenek-nenek. Wanita itu sedih menangis. Rasulullah panggil, maksudku ketika di surga nanti tidak ada lagi nenek-nenek. Karena semua
wanita di surga juga prianya, setua apapun dia, sesakit apapun dia, secacat apapun dia, akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang sempurna. Anatomi tubuh kita ini berganti, tidak seperti ini lagi. Badan kita ini nggak begini lagi. Dalam artian bagaimana tatanan tubuh itu berbeda. Ketika Rasulullah mengatakan di surga itu tidak ada kotoran lagi. Makanya sungai di surga itu dia bisa diminum. Kalau sekarang coba saja minum air Ciliwung. Kali Ciliwung minum aja itu. Langsung besok itu terkapar. Di surga itu sungainya bebas diminum. Kenapa? Karena nggak ada lagi kotoran di surga itu. Ada 4 sungai di surga. Sungai dari air yang tawar. Kalau kita umpamanya selevel dengan air Zam-Zam. Sungai dari madu. Sungai dari susu. Sungai dari khamar pun tersedia. Sungai tidak lagi kotoran. Karena badan manusia tidak mengeluarkan kotoran lagi. Artinya yang namanya sistem tubuh kita sekarang ada alat untuk keluar kotoran, kita katakan gitu. Itu dunia. Akhirat tidak ada lagi. Ketika sahabat bertanya, bukankah kalau kita memasukkan sesuatu akan ada pengeluarannya? Rasulullah katakannya, kita makan, kita minum di surga, tapi akan keluar dalam bentuk keringat. Dan keringat itu tidak bau. Keringat itu wangi dan harum seperti kasturi. Itulah dia perubahan bentuk di surga nanti. Tidak ada lagi yang jelek, tidak ada lagi yang cacat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah arti dan makna di balik judul Yamshi Sawiyan, berjalan dengan tegak. Makna di baliknya adanya perubahan bentuk saat di akhirat nanti, seperti juga diperlihatkan kepada Rasulullah saat dia Isra dan Mi'raj. Rasulullah terkejut ketika melihat ada orang yang lidahnya terjulur, lalu diguntingnya terjulur lagi. Ada orang yang perutnya tadi menggunung, macam-macam bentuk manusia diperlihatkan kepada Rasulullah. Inilah tipe-tipe orang neraka yang tidak yamshi sawiyan, tapi mukibban ala wajhi. Na'udzubillah min dzalik. Kita masuki bahagian kedua, hubungan judul ini dengan judul yang lalu. Judul terakhir kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bila judul yang lalu menjelaskan perintah Allah agar kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, maka judul sekarang mengingatkan kita, jaga mereka agar mereka menjadi yamshi sawiyan. Karena kalau tadi dia menjadi orang neraka, bentuk tubuhnya berantakan. Jaga dirimu dan keluargamu supaya menjadi orang-orang yang yamshi sawiyan saat di akhirat nanti. Itulah judul yang lalu dihubungkan dengan judul sekarang. Sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan mendapatkan yamshi sawiyan. Bila kita ingin tubuh kita berganti dengan tubuh yang baru, bebas dari penyakit, bebas dari rasa letih, tidak ada lagi keluhan, maka berdasarkan ayat-ayat yang ada pada surah ke-67, surah Al-Mulk ini, kita diingatkan untuk menjaga 3 hal yang penting. Kalau kita ingin menjaga diri kita, supaya yamshi sawiyan, jaga 3 ini. Apa yang kita jaga? Pertama, jaga sikap. Jadi Allah menguji kita, menguji apa? Menguji sikap. Sikapnya itu yang membedakan manusia dengan satu dengan yang lain. Seorang sama-sama berjalan, tahu-tahu turun hujan. Itu bagi seorang bisa sikapnya, syukurlah hujan turun, bisa begitu. Satu lagi ngomel-ngomel gitu. Hujannya sama, peristiwanya sama, di saat yang sama. Bagi orang yang berada pada tempat yang sama. Sikap menghadapi persoalan, itulah menentukan manusia dengan yang lain. Oleh karena itu, jaga sikap.
Jadi apapun yang kita alami, itu dialami orang juga. Apa membedakan kita dengan orang lain? Sikap kita terhadapnya. Seorang dimaki-maki oleh tetangganya. Seorang dimaki-maki oleh tetangganya. Orang lain begitu juga. Yang membedakan mereka sikap. Yang satu dimaki-maki oleh tetangganya. Dia maklumi. Ini tetangga mungkin ada masalah. Dia melemparkan kesalahannya pada saya. Saya siap menerimanya. Satu. Yang satu lagi, ini tetangga kenapa maki-maki? Memang dia aja bisa maki. Dibalas maki. Itu yang membedakan manusia. Bukan apa yang dihadapinya. Yang membedakan manusia adalah sikap ketika menghadapi persoalan. Oleh karena itu, jaga sikap. Karena hidup dunia ini adalah ujian untuk bersikap. Siapa sikapnya baik, dia yamshi sawiyan. Siapa sikapnya enggak baik, mukiban ala wajhi. Na'udzubillah min dzalik. Tentang menjaga sikap dikatakan di surah Al-Mulk ayat pertama dan kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk 67 ayat pertama. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Baca. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menguasai segala kerajaan dunia akhirat. Lanjut. Yang menghidupkan mati, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Dia jadikan kematian kalian tidak hidup selamanya. Ada kematian menanti dan telah kalian saksikan menimpa orang-orang yang dekat, teman-teman dan keluarga. Kematian itu pasti. Diciptakan itu. Tidak ada orang bisa menampik kematian. Diciptakan kematian agar semasa hidup kalian bersikap dengan baik. Itulah kehidupan. Ujian sikap. Jangan mentang-mentang kaya, mentang-mentang berkuasa, mengira bebas berbuat apa saja. Ada orang begitu. Dia diuji dengan kekuasaan, menganggap Allah memuliakan. Ada pula orang ketika ditimpa kesusahan, ditimpa kekurangan, maka dia menjadi orang yang seperti tidak memiliki harga diri, menjilat ke sana kemari. Itu juga sikap yang salah. Bukan berarti Allah menghinakan. Allah memberikan semua manusia ujian kesenangan, ujian tadi kesedihan, ujian kegembiraan dalam rangka untuk menguji sikap. Oleh karena itu, ketika kita berkuasa, jaga sikap. Karena biasanya orang-orang berkuasa itu gampang sombong dan mengabaikan kebenaran. Oleh karena itu, sikap pertama adalah jaga sikap saat berkuasa. Jangan karena berkuasa kita merasa kita bisa berbebas melakukan apa saja. Jangan sampai kekuasaan yang kita miliki mencederai batin kita sehingga kita tidak suci lagi. Batin kita kotor. Allah katakan tabarok, maha suci, membawa berkah. Allah maha kuasa. Siapa lebih kuasa dari Allah? Tapi tetap saja Allah maha kuasa. Memulai ayat ini dengan tabarok. Allah berkuasa, tapi berkuasa untuk membawa berkah. Kenapa kau hai manusia punya sedikit saja kuasa, lalu bertingkah? Allah mempunyai kekuasaan. Dia memberi berkah. Jangan kau yang mendapat kejayaan langsung membuat ulah. Oleh karena itu tabarok. Pesan pertama, jaga sikap. Saat berkuasa jangan semena-mena. Saat kehilangan kekuasaan jangan pula kecewa. Ayat pertama dan kedua ini itu dijelaskan dengan kata-kata lain di surat 89. Pada surat 89 Al-Fajr ayat 15 dan 16
Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. 89 ayat 15. 89. Maka adapun manusia, jika Allah, baca, Maka apapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun terus. namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Lanjut. Sekali-kali tidak, Bukan begitu. Bukan karena diberi kekuasaan langsung Allah menghormati. Bukan. Bukan mentang-mentang kekurangan Allah menghina. Bukan begitu. Tapi Allah menguji. Jadi mau kita di atas, mau kita di bawah, mau kita berkuasa, atau kita menjadi rakyat biasa, itu adalah ujian. Itu ujian untuk melihat sikap kita. Pada surat 21 ayat 35 dikatakan begini. 21 Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasa mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Itulah dia pesan pertama, jaga sikap. Jangan bersikap yang salah. Saat kita berkelebihan, haruslah bersikap baik. Ketika kita kekurangan, tetaplah bersikap baik. Itu akan mengantarkan kita menjadi yamshi sawiyan, berjalan tegak di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya saat kembali kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menjaga sikap, maka yang kedua adalah jaga mulut. Jadi membuat manusia berbeda. Manusia tegak sekarang ini karena mulut. Perhatikan binatang itu punya mulut juga. Tapi binatang makannya pakai mulut langsung. Tidak ada makan pakai tangan. Mungkin yang mirip dengan kita, manusia atau orang, ala orang hutan. Tapi dia jalannya tidak tegak. Dia juga membungkuk. Karena itu hati-hati mulut. Mulut manusia beda dengan mulut yang lain. Mulut manusia memang untuk makan. Mulut manusia untuk berbicara yang tak dimiliki oleh binatang. Oleh karena itu ringkasnya adalah jaga makanan kita, jaga bicara kita. Jaga mulut, jaga makanan. Jaga mulut, jaga ucapan. Bahkan ucapan dalam hati. Kita mungkin diam, tapi suara hati kita yang berbicara, Allah dengar. Allah katakan, kau boleh bisik-bisik. Bahkan kau berkata di hatimu, tapi aku tahu. Seperti dikatakan di surat 67 ayat 17, ayat 13. Wa asirru qawlakum awjaharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Oleh karena itu hati-hati berbicara. Saat kita bicara berdua, yakinlah, sadarilah, Allah ketiga. Saat kita bicara berempat, yang kelima adalah Allah yang maha mendengar. Bahkan saat kita sendiri, bahkan bicara dalam hati, Allah mengetahui. Pada surat 50, dikatakan begini. Ayat 16.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Hati-hati berbicara. Bicaralah bicara yang baik. Karena tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan, satu kalimat pun yang kita ucapkan, melainkan Allah mengetahuinya, dicatat oleh malaikat. Lanjut. Ma yalfizu min qaul. Tadi 16, 17-nya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Apa mereka lakukan? Ma yalfizu, langsung. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jaga mulut. Jangan bicarakan yang tidak perlu. Jangan bicarakan yang mengandung dosa, yang menimbulkan permusuhan dan sengketa. Itulah dia pesan yang kedua. Jaga mulut, jaga ucapan, jaga mulut, jaga makanan. Dikatakan kembali ke surat 67 ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Famshu tamasya. Tamasya jalan-jalan. Kalian bebas jalan-jalan kemana saja. Wa kulu mir rizki. Jalan-jalan nanti mendatangi kuliner, bebas. Tapi pastikan itu rezeki yang halal. Jangan makan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Karena itu jaga mulut dan jaga makan. Jaga mulut, jaga bicara, jaga ucapan, jaga makan dan minum. Itulah sebabnya salah satu rukun Islam konsentrasi kepada jaga mulut. Puasa Ramadan. Jaga mulut, jangan bicara yang sembarangan. Siam, jaga mulut, jangan makan sembarangan. Demikian pentingnya menjaga mulut itu, yaitu jangan makan yang tidak halal, jangan ucapkan yang tidak dibenarkan. Sampai satu rukun Islam namanya puasa, urusannya mulut. Jangan makan sembarangan, jangan bicara sembarangan. Bahkan menjaga mulut juga terlihat dalam sholat. Di sholat itu nggak boleh bicara sembarangan. Di sholat itu bukan tempatnya ngunyah-ngunyah untuk makan. Haji, walaupun boleh makan, tapi haji terlarang, jangan ucapkan yang tidak baik. Siapa yang ingin hajinya mabrur, jaga ucapan. Oleh karena itu, pesan kedua, jaga mulut. Karena gara-gara mulut manusia tersungkur ke neraka, kata Rasulullah. Jadi kalau kita ingin untuk yamshi sawiyan, jalan tegak, jaga mulut kita. Jangan makan makanan yang haram. Jangan ucapkan ucapan yang tidak baik. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah jaga nikmat. Karena nikmat itu tidak langgeng. Jaga nikmat. Jaga segala anugerah Allah. Secara umum dikatakan jaga nikmat. Itu nikmat itu, pemberian Allah itu bukan semata-mata anugerah. Dia amanah. Kalau Allah beri kepada kita sesuatu, jaga dengan baik. Itu adalah anugerah dan amanah. Ditanya Allah lagi, kau kuberi ini, kau gunakan untuk apa? Jaga nikmat terutama 4 hal. 4. Akan ditanya Allah 4 itu, nikmat itu. Jaga nikmat itu. Yang pertama,
jaga waktu atau umur. Usia kita jaga. Jangan habiskan usia kita kepada yang tidak baik. Jaga kesehatan, stamina kita, jaga masa muda. Jangan habiskan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jaga harta kita. Jangan sampai tercampuri hal-hal yang tadi kotor. Jangan ada milik orang masuk ke harta kita. Pastikan kita dapatkan dengan baik. Gunakan pula untuk baik. Jaga apa yang kita pelajari. Ilmu kita. Jangan sampai mempelajari yang tidak baik. Gunakan ilmu kita untuk yang bermanfaat. Pada surat 67 dikatakan begini. Jaga nikmat. Pada surat 23, pada surat 67 ayat 23, nikmat itu dicontohkan dengan indera. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Syukuri nikmat itu. Akan ditanya Allah. Jangan sampai dicabut, ditahan nikmat itu seperti dikatakan di ayat 21. Amman hadzalladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Ayat 21-nya. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Itulah dia pesan yang ketiga. Jangan sampai nikmat Allah itu kita ingkari. Jaga nikmat itu. Syukuri maksudnya, sadari itu dari Allah, akan dipertanggungjawabkan dan gunakan untuk yang baik. Sebelum nikmat itu dirubah Allah menjadi bencana, seperti dikatakan di ayat terakhir, Qul ara'aitum, surat 67 ayat terakhir, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Pada masa dahulu Allah contohkan, ini orang tidak menjaga nikmat. Nikmat diberikan Allah digunakan untuk maksiat. Fir'aun pernah begitu. Dan Allah ganti air itu menjadi darah. Mau mandi, air jadi darah. Mau minum, air jadi darah. Sebagai teguran. Kan dikasih air yang bagus. Dan gunakan tadi bukannya untuk mengabdi kepada Allah. Berwudu, mandi, lakukan yang baik. Digunakan untuk maksiat. Dan karena itu pada masa Fir'aun pernah air berubah menjadi darah. Seperti dikatakan di surat 7 ayat 133. Arsalna alaihimut tufan. 7 Al-A'raf 133. Maka kami kirim. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka telah menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dalam prakteknya ketika kita minum, makanya ketika melakukan sesuatu baca bismillah. Minum bukan kita membuat air itu. Allah memberi kita. Jaga nikmat Allah itu, sadari itu nikmat Allah, makanya kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai minum, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu membiasakan kita jaga, perhatikan itu nikmat Allah. Syukuri Allah beri nikmat itu kepada kita. Itulah 3 hal yang bila kita hayati,
kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi seperti janji Allah, kita akan menjadi yamshi sawiyah. Jaga sikap, apapun persoalan yang kita hadapi, yang menentukan sikap kita. Kita bisa tadi mendapatkan kemalangan, tapi sikap kita dapat kemalangan bisa bersabar atau mendumel, itu tergantung kita. Tapi apa yang kita pilih akan membuat kita yamshi sawiyan atau terjungkal. Kedua, jaga mulut kita. Itu yang membedakan kita dari binatang. Yang ketiga, jaga nikmat pemberian Allah. Kita diberi Allah anugerah. Jaga anugerah dengan baik, karena itu juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Semoga kiranya kita semua dapat menghayatinya dan pada saatnya nanti yamshi sawiyan. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Eh, untuk itu, kalau ada yang bertanya di via Zoom atau via offline, kami persilahkan dengan hormat. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari 3 hal yang Ustadz sampaikan, cara-cara kita berusaha. Yang nomor 2 itu, kan kita sudah berusaha misalnya diam, tidak bersikap, dengan menjaga mulut ya, Ustadz, yang nomor 2. Tapi tadi Ustadz bilang di dalam hati pun nggak boleh. Nah, itu kan sulit, Ustadz. Gimana supaya nggak ada terbersit juga di dalam hati? Kan sulit sekali kalau kita misalnya menghadapi respon sesuatu, kita kesel atau apa, terus kita diem. Kita berusaha untuk diem seperti berpuasa atau meninggalkan situasi tersebut. Tapi untuk melatih diri supaya hati pun tidak bergumam atau tidak merespon dengan hati, itu gimana, Ustadz? Kasih Ustadz. Ya. Jadi kabar baiknya, kalau dalam hati, itu belum dicatat oleh malaikat. Karena belum diluar lafazkan. Yang dicatat itu yang sudah kita keluarkan. Dalam hati itu Allah yang tahu. Oleh karena itu, apabila ada dalam hati, istighfar. Itulah makanya ada berpendapat. Rasulullah itu dosanya apa Rasulullah? Kan ngomongnya bagus. Gak pernah Rasulullah itu berdosa. Kok dia istighfar sampai 100 kali? Ada mengatakan kemungkinan itu suara gitu. Jadi ada Rasulullah lihat ini orang kurang ajar kayak kira begitu. Itu kan suara itu kedengar. Tak bagus suara itu. Makanya Nabi istighfar. Jadi rupanya kalau ada suara-suara hati kita yang nggak bagus, bukan kita sebenarnya. Itu bisukan setan yang menyublim seperti kita, padahal enggak. Karena itu istighfar saja. Istighfar Rasulullah sampai 100 kali. Untuk mengatakan setan itu bisik-bisikkan itu, ngompor-ngompori. Karena kalau dalam hati, itu dia apabila kita sadari, selama tidak kita ucapkan, itu Allah akan ampun. Satu contoh dalam Quran dikatakan begini. Jadi dalam berkeluarga itu, kadang-kadang anak kita pernah jadi anak dan kita sekarang sudah punya anak. Itu anak itu karena dia tahu dia sebagai anak harus hormat pada orang tua, maka dia akan menghormati orang tua. Tapi kita juga sadari karena kita pernah jadi anak-anak, ada kelakuan orang tua kita yang kita nggak suka. Tapi kalau kita melawan, Allah katakan jangan bilang ah. Mungkin kita nggak pernah bilang ah, tapi di hati kita mengatakan masa bodoh ah, bisa begitu. Untuk yang dalam hati itu, selama tidak kita ucapkan, menahannya itu mendapatkan catatan pengampunan dari Allah. Seperti dikatakan di surat 17. Pada surat 17 ayat 23. Qadha rabbuka alla ta'budu, silakan. Dan Allah menetapkan, Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendakkah
berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hai anak-anak, jangan ngomong ah pada orang tua. Jangan bentak. Ucapkan kata-kata yang baik. Anak mengatakan, tapi orang tuaku itu nggak bagus. Dia ngajaknya nggak benar. Apa nggak boleh bilang ah? Jangan bilang ah. Lalu gimana? Lanjut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi kalau ada dalam hati kita kata-kata nggak baik, selain istighfar, doakan. Dalam hati kita tetangga ini kurang ajar banget. Doa gantikan, ya Allah, semoga tetanggaku ini kau ampuni kesalahannya. Itu ganti gitu. Sama orang tua gitu juga. Lalu yang ada di hati kita gendumel-gendumel sama orang tua bagaimana? Lanjut. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun sebagaimana orang yang bertobat. Allah tahu, walaupun kau bilang iya, iya bu, iya pak, iya ya, iya mak, tapi mataku ngedumel, Allah tahu. Tapi selama yang kau ucapkan kata-kata baik, Allah akan ampuni. Kira-kira gitu bu. Baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Pak Syahril. Kami persilahkan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan Pak Ustaz Ilham yang saya muliakan. Ini tentunya kaitannya dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana kita menjaga diri kita. Jadi ini kaitannya juga bagaimana kita bersikap. Di sini jelas antara mengenai bagaimana kita menggunakan ya kurnia Allah. Kita diberikan mulut ya. Ada dua hal yang utama, bicara dan makan. Jadi ini bagaimana secara lahir dan batin ini kita bisa ya menjaga sikapnya ya. Tadi sudah mengungkapkan. Saya masih ingat ketika masih SD itu ada pepatah ya. Kan kita selalu kalau apalagi di daerah Sumatera Utara itu kan pantun-pantun itu banyak ya. Mulut kamu, harimau kamu yang akan memakan kamu ya. Jadi hati-hati jangan jadi harimau mulut kita kan. Jadilah ya tentunya yang menyenangkan ya. Tadi juga ada bahkan kalau kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan kita ya, kita dalam hati saja dan juga mendoakan. Ini sikap yang luar biasa ya. Dan kalau kita berkaitan tadi dengan kajian kemarin ya, kalau kita menjaga diri kita, kemudian ini dijelaskan lagi tentang beberapa hal yang sangat fundamental ya, mengenai mulut ya. Tadi ada pendengaran dan hati itu berkali-kali ya. Nah, pendengaran juga hati-hati menggunakannya, jangan sembarang dengar. Malah seneng kalau ada dengar yang aneh-aneh gitu ya. Itu udah salah itu. Ya jiwanya udah kotor ya. Jadi dengarlah yang baik-baik ya. Jadi hal semacam ini penting ya. Kemudian yang berikutnya mengenai nikmat ya. Tadi katakan syukuri, syukuri, syukuri. Dan tadi yang paling menarik adalah contoh-contoh bagaimana orang yang ya mendapat hukuman Allah ya, Firaun tadi kemukakan ya. Mereka juga luar biasa itu penderitaan mereka ya. Demikian juga bagaimana orang memberikan kebaikan. Karena itu ya saya pikir banyak hadis-hadis berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ya. Tentang bagaimana beliau melihat kondisi di surga dan neraka. Dan kita sebenarnya sudah, kalau kita pelajari, kita sudah mempunyai satu konsep ya tentang kehidupan yang akan datang. Sehingga kita ya tadi berjalan lurus tuh Pak ya. Tegak lurus itu penting. Dan ya inilah orang yang tegak lurus, saya pikir itu menjadi contoh kita. Banyak kita lihat sebetulnya contoh dalam kehidupan ini yang kita bisa mendapatkan pelajaran dari itu. Saya pikir itu yang perlu saya ungkapkan. Jadi kembali semoga kita bisa bersikap yang positif. Dan ini juga salah satu konsep yang sekarang
ya sangat sering positive thinking ya, jangan negative thinking. Ini kalau mau di cari backgroundnya lebih baik dari Al-Quran ya. Dari yang lain-lain saya pikir cuma ya pendek sekali kalau penjelasannya. Tapi Al-Quran tadi menjelaskan ya. Jadi bagaimana kita kalau menyikapi nikmat, hal-hal ini sebetulnya menjadi rangkaian dengan apa yang kita terima minggu yang lalu mengenai bagaimana kita ya menjaga diri, keluarga, lingkungan dan sebagainya. Dan tetap ujungnya kita selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Demikian apa dari saya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada jemaah yang ikut hadir pada kajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.